Kalau kerja kan pasti stres, lihat juga pasti stres. Stres, Semuanya yes. stres. Capek. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hendra Wijaya, Dekan Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Puji syukur pada Tuhan, jadi pada hari ini telah di-launching BIKAM 31, BIKAM ke-31 dengan judul Flexible but Fragile Business Student Navigating Gig Work. Nah, jadi melalui BIKAM 31 ini diharapkan dapat menginspirasi kalian semua, para BIKAMers, sehingga harapannya bisa berdampak positif untuk kalian semua. Fakultas Bisnis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh yang berkontribusi untuk pembuatan BIKAM ke-31, baik panitia, narasumber, maupun BIKAMers sekalian. Semoga karya BIKAM ke-31 ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati, salam Widya Mandala. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melanie Permata Denvani selaku Ketua Pelaksana BIKAM 31. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpah rahmat-Nya dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama menyelenggarakan program podcast BIKAM 31 dengan tema Flexible but Fragile Business Student Navigating Gig Work. Program ini lahir dari semangat dan kepedulian terhadap pentingnya peran mahasiswa di era digital saat ini. Bagaimana kita tidak hanya fokus mengajar akademik, tapi juga mampu berinovasi, berkarya, dan berwirausaha sejak dini. Memanfaatkan teknologi digital sebagai jembatan meraih mimpi. BIKAM 31 ini terdiri dari 7 episode, yaitu The Star, More Than Anyone Else, Opinion, Who Are You, The Trophy Is Coming, Campus Life, dan Show Me, di mana setiap rubriknya memiliki topik bahasan yang berbeda. Melalui podcast ini, saya berharap dapat membagikan inspirasi dan kisah nyata serta menyebarkan semangat dari narasumber kepada seluruh mahasiswa. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam setiap proses pembuatan hingga launching BIKAM 31, baik para panitia, narasumber, maupun para BIKAMers. Saya memohon maaf apabila ada salah kata atau tindakan. Semoga BIKAM 31 ini bisa menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar. Selamat menikmati rangkaian BIKAM 31. Terima kasih. Hello BIKAMers! Welcome back to podcast BIKAM 31. Oke, topik kali ini tuh adalah topik yang menarik banget karena relate dengan mahasiswa di masa kini, yaitu tentang gig work, side hustle, dan struggle ngebalancing hidup. Karena jujur aja ya, kuliah di zaman sekarang itu hektik banget. Kita harus bisa balance antara kerjaan, tugas kuliah, dan pengen punya kehidupan pribadi gitu ya. Nah, gimana sih sebenarnya cara kita bisa menyeimbangkan semua itu? Oke, oleh karena itu hari ini kita bakal langsung ngobrol bareng bersama Kak Liona, our special guest. Jadi Kak Liona ini adalah mahasiswa UKWMS yang aktif menjalani kuliah sekaligus gig work. Halo semuanya, aku Leona Violeta. Aku mahasiswa dari Prodi DBM semester 2, Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Oke, halo Kak Liona, salam kenal. Oke deh, kita langsung aja bahas tentang gimana sih cara menyeimbangkannya. Oke, first question ya. Sejak kapan Kak Liona mulai menjalani gig work sambil kuliah? Nah, sebetulnya gig work ini kan modeling kan. Aku sebenarnya udah mulai ini dari tahun 2023 akhir sampai 2024 awal. Jadi kurang lebih udah 2-3 tahun terakhir sih. Dan masih lanjut sampai sekarang. Berarti kalau tahun 2023 sekitar waktu kakak masih SMA ya? Masih SMA. Masih SMA. Kelas 11-an gitu lah Kelas kira-kira. 11, berarti udah dari muda ya? Umur berapa tuh kira-kira? Sekitar 15-16. 15-16, luar biasa. Masih dipertahanin ya sampai sekarang. Of course. Oke, kita langsung lanjut. Nah, di tengah jadwal kuliah yang padat banget, apa sih sebenarnya motivasi Kak Liona tetap menjalani gig work? Nah, jadi awalnya itu pas lagi COVID, itu kan kerjaan lagi stop banget kan pas itu. Dan family aku kebetulan ngerasain itu juga.
akhirnya mau nggak mau aku harus cari uang tambahan sendiri kan. Akhirnya aku mulai deh gig work itu, mulai dari join Pagar Ayu, IO, sampai akhirnya nemuin hobiku di sini, di modeling ini gitu. Berarti udah nyobain banyak freelance ya? Iya, dan kebetulan yang paling aku enjoy sih modeling ya, karena lebih fleksibel dan emang lebih cuan aja sih menurutku. Coba. Iya. Tapi kebetulan kakak juga cantik sih, cocok. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Kalau boleh diceritain, seperti apa sih rutinitas harian kakak yang membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan sebagai model atau freelance? Oke, jadi kalau aku kuliah tetap lancar kan, karena kalau di WM di jurusanku itu cuma Senin sampai Kamis. Jadi itu tetap lancar, tetap aku lakuin. Tapi kalau misalnya aku mau nerima job, itu aku biasanya terima di sore, di habis jam kuliah, di sela kuliah, sama pas di weekend gitu. Jadi time managementnya udah tertata ya, Iya. udah bagus ya, udah improve betul kelihatannya. Oke, kita lanjut. Dari semua itu, apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang paling sering Kak Leona hadapin saat menjalani keduanya sekaligus? Nah, tentunya yang tadi kamu bilang ya, ngatur jadwal itu menurutku cukup susah karena biasanya vendor minta di weekdays, Senin sampai Kamis bahkan kayak jam 10 sampai jam 12 itu kan ya emang waktu kuliah kan. Sama kalau tantangan menurutku sih kurang waktu istirahat sih karena biasanya kan jadwal kan penuh. Jadi tidur itu sehari bisa 5 sampai 6 jam doang gitu. Dikit ya. Iya. Terus gimana sih tadi cara Kak Leona nego-negonya kan jobnya seringnya waktu weekdays ya, Iya. dan padahal tuh Kak Leonanya ada jadwal kelas. Itu negonya gimana? Nah, jadi kalau misalnya vendornya minta di jam pagi, aku biasanya nego. Soalnya biasanya kan ini udah klien yang aku kenal tuh. Jadi aku nego, Kak, kalau misalnya di hari Jumat bisa nggak ya? Atau kalau di jamnya dimundurin bisa nggak ya? Aku cuma bisa jam segini. Dan mereka biasanya oke-oke aja tuh. Gitu. Lancar ya berarti? Enak ya? Lancar, iya. Oke. Kalau kayak gitu lebih gampang Ini sih, lebih jadinya gampang buat kita fleksibel. juga. Oke. Nah, ini pasti relate banget sih. Bagaimana sih cara kakak menentukan prioritas ketika deadline kuliah dan pekerjaan datang bersamaan? Oke, jadi ini cukup susah karena kebetulan dua-duanya sama-sama penting buat aku. Iya, benar-benar. Tapi menurutku tetap kuliah itu terpenting ya, karena kan aku bayar kuliah juga pakai uangku sendiri kan. Wah, Jadi bayar kalau sendiri? iya bayar sendiri. Ya ampun. Jadi mau nggak mau kayak harus dimanfaatkan dengan baik kan ilmunya. Jadi kuliahku tetap prioritas pertamaku, kalau job itu kedua. Karena biasanya mereka tetap ada kayak gimana ceritanya pun tetap bakal ada job gitu loh. Gitu. Laris ya berarti. Menurut Kak Leona, di zaman sekarang ini apakah IPK masih jadi ukuran utama kesuksesan mahasiswa? Kalau menurutku IPK masih penting ya, karena tentunya karena kita mahasiswa. Tapi menurutku work experience itu juga perlu gitu ya. Karena setauku vendor-vendor tuh kalau nyari tim, nyari anggota itu nggak cuman lihat IPK ya. Apalagi kalau di kayak creative community gitu kan yang dilihat tuh portofolio kamu. Terus kamu udah kerja sama brand apa aja, ngapain aja, dan IPK biasanya nggak terlalu ngaruh lah gitu sih. Berarti kalau alasan Kak Leona selama ini memperjuangkan IPK itu apa sih? Kan tadi bilangnya di dunia creative work itu nggak begitu kepake. Berarti alasannya? Ini menurut pandanganku aja, menurutku modeling yang aku lakuin sekarang itu belum tentu long term kan karena aku juga fakultas bisnis gitu. Jadi yang aku lihat sekarang visi untuk depannya aku bakal kerja ya kalau nggak di perusahaan bikin usaha sendiri atau kerja korporat kan. Nah itu nilainya juga pasti harus bagus kan. Kan nggak mungkin mereka lihat aku pernah kerja foto buat ini kan pasti nilai akuntansi atau kayak manajemen gitu kan. Jadi menurutku itu tetap penting sih. Nah itu teman-teman tetap penting. Kalau misalnya kalian udah enjoy sama freelance, oh ini cuannya banyak, tapi jangan lupa sama IPK-nya. Kita nggak pernah tahu ya di masa depan nanti peluang pekerjaan gimana. Siapa tahu ya dunia berubah dan ijazah itu penting. Karena kebetulan juga kalau gig work ini kan dia nggak selamanya kan, nggak stabil. Ya,
tergantung pasar dan Tergantung minat pasar, ya. iya. Apalagi kalau misalnya di sosmed itu trennya berubahnya cepet banget. Beda banget. Oke. Kalau selain IPK, pencapaian apa yang menurut Kak Liona juga harus dihargai? Kalau yang ini menurutku work experience sih. Karena nggak semua orang punya kesempatan yang sama untuk bekerja di bidang yang beda-beda gitu. Jadi aku kerja di ini puji Tuhannya udah aku lakuin beberapa tahun. Dan aku lihat orang lain tuh kadang-kadang mereka masih susah untuk mencari kerja. Maksudnya yang kayak yang bisa mereka lakuin sekarang gitu loh. Ya, ya. Ada yang masih bingung kan. Nah, kalau work experience ini kan menurutku ya untuk anak seumuran mahasiswa ini kan lumayan kan ya, Lumayan buat portfolio banget, gitu, ya. buat ajuin ke IO lah atau apalah kan lumayan. Betul. Oke. Kalau sejauh ini, sejauh mana sih gig work membantu Kak Liona berkembang baik dari segi skill, relasi maupun persiapan karir? Nah, karena aku kerjanya di dunia model, tentunya aku kerjasama sama banyak brand. Jadi kalau misalnya kita butuh sponsor atau apa, itu bisa lewat mereka. Kalau skill, selain aku jadi model, aku kan juga lihat tuh proses untuk bikin advertisement itu gimana sih. Nulis script, bikin apa vision board. Nah, ternyata aku baru tahu kalau konten tuh ternyata nggak segampang itu guys. Ternyata ada banyak tahap-tahap yang harus dilakuin, dari budgeting, bahkan sampai hari H pun itu tim-tim yang profesional pun kadang banyak banget masalahnya di sana. Itu Gitu ya. Ternyata di balik cipika-cipiki di depan layar, cantik, gaya-gaya pose, ada tantangannya di belakang. ya bahkan kadang itu ya video yang ada di portfolio gue cuma 30 detik doang advertisementnya. Tapi itu rekamnya dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Ya ampun, lama banget ya. Iya, Padahal cuma 30 detik, 30 detik doang. kumpulnya berjam-jam, syutingnya berjam-jam. Capek banget ya berarti. Lumayan. Kalau paling lama syuting, paling lama berapa jam? Paling lama ke situ dari jam 3 pagi sampai Subuh-subuh? subuh-subuh. Karena kebetulan tuh syuting perumahan kan. Jadi Oh, butuh scene paginya. sin pagi. Iya, dan pulangnya malam banget pasti. Malam banget. Pernah nggak yang syuting sampai kayak berhari-hari cuman buat video iklan semenit gitu? Nah, Kalau berhari-hari kebetulan belum pernah sih. belum pernah. Semoga ada ya. Nggak ada, amin. Amin. Oke, kalau dari pengalaman Kak Liona, strategi apa yang paling efektif untuk menjaga kualitas hasil kerja, baik di kelas maupun di bekerja? Oke, jadi kalau kerja kan pasti stres. Lihat juga pasti stres. Stres, Iya kan? Semuanya yes. stres. Capek. Nah, jadi kalau aku pinter-pinteran ngatur jadwal tuh. Jadi kalau misalnya aku tahu di bulan itu ada UTS, aku bakal ngurangin jobku di situ. Karena aku tahu kalau misalnya aku UTS dan job, aku nggak bakal bisa ngimbangin kuliahku. Karena kan belajar kan nggak segampang itu kan. Materinya 7 bab, terus ya masa aku belajar cuma 2 jam doang. Karena aku nilai jelek gitu kan. Ya, Jadi ya pinter-pinteran ngatur jadwal aja sih. berarti ini kita tuh harus tahu kapasitas diri Kalau ya. kapasitas diri. Berarti mampu belajarnya itu minimal berapa menit sih, berapa jam sih, kerja kuatnya berapa hari sih. Iya benar-benar. Jadi jangan sampai kayak oh, hari ini aku belajarnya 2 jam, besok 2 jam, terus saya tuh ngejob terus. Kan pasti capek. Walaupun materinya udah masuk di otak, tapi kalau kamu capek, besokannya kamu ngantuk, pas ngerjain UTS-nya Ya, jadi lemes ya. jadi lemes, iya. Ngeblank biasanya Ngeblank orang biasanya. ngeblank. Iya, kayak Benar-benar. gitu, betul-betul. Ini yang terakhir. Apakah ritme kegiatan yang padat ini pernah berdampak pada kesehatan mental atau kehidupan sosial kalian? Ya, bener banget. Ngaruh Apalagi banget ya. yang kehidupan sosial. Karena dari awal pun aku bukan social butterfly kan. Temen aku tuh beberapa aja. Jadi apalagi ditambah job ini, aku hangout sama temanku tuh sangat amat jarang. Kayak sebulan cuma sekali, 2 kali. Kebanyakan aku spend time ngejob atau ke kampus. Tapi kalau misalnya yang ke kesehatan mental atau apa, aku lebih ngerasa kayak stres aja sih, kayak pusing. Karena kan kalau kita ngejob, kadang semuanya itu nggak bisa jadi sama vendor.
Jadi ada yang kita persiapan sendiri, makeup sendiri, terus baju sendiri. Terus kadang kalau kita ngonten nggak di ACC, revisi gitu kan, Revisi, revisi, aduh capek ya. benci banget. Nggak, I love my job. Dan mungkin lebih ngaruh ke pola makan aja sih. Oh, berarti kalau misalnya mau kuliah lancar, kerja lancar, ada kehidupan sosial yang dikorbanin ya. Iya. Kayak jalan-jalan cantik sama temennya Berkurang. Tapi kalau yang stres itu tadi, eh, kakak itu tipe yang berkepanjangan atau bisa langsung build up lagi? Ini kebetulan aku orangnya tuh tipe go with the flow gitu loh. Jadi kalau hari aku jelek, ya hari itu aja. Nah, itu aja. Besokannya ya go with the flow aja, kayak hari ini seneng ya senengin. Kalau jelek ya udah gitu. Jangan terlalu dipikir sih. Oh, itu berarti benar-benar enjoy sama pekerjaan Enjoy ya, aja. bisa di-manage. Oke. Nah, Kak Leona ini kan kerjanya di bidang entertainment, model, beauty pageant. Nah, kalau misalnya yang publik tahu, bidang-bidang itu tadi ada dark side-nya ya. Oke, kalau boleh tahu nih, spill dong pengalaman-pengalaman nggak enak. Nah, itu ada kontrak yang nggak sesuai, terus ada ekspektasi, terus apa deh yang nggak enak. Mengerikan deh. Oke, jadi aku cerita yang sepengetahuan aku aja ya. Dan aku sempat dapat beberapa offer, itu mungkin ada orang yang pikirannya negatif dan menawarkan hal-hal yang nggak senonoh gitu. Itu sering banget terjadi, apalagi di model-model yang muda. Especially. Karena aku pas tuh kayak umur udah 15-16 dan banyak tawaran yang baru. Apalagi kalau misalnya kayak kamu lihat portofolionya mereka itu kayak wow. Iya, serem Serem banget banget, sih. serem banget. Tapi kalau kayak gitu mereka offer gaji atau Ada yang offer gaji yang cukup tinggi. Cuman menurutku lebih baik jangan diambil sih, karena kan ya portofolionya mereka udah seperti itu kan. Dan sesuaiin aja lah sama brandingnya kita, kalau kita brandingnya profesional ya ambilnya yang profesional aja. berarti nggak boleh tergiur sama fee-nya ya, harus Karena hati-hati. di balik fee yang tinggi itu pun kalau Ada misalnya resiko. ya ada resikonya. Mereka bilangnya sih private photoshoot, tapi kan kita nggak tahu mereka bakal ngapain di belakang kan. Ya, Ya. aduh, Kita dapetnya cuma berapa juta, nanti mereka selling photoshootnya bisa di marketing tinggi kan. Bahayanya. Nah, itu ya, jadi kita harus hati-hati. Buat teman-teman yang mau jadi model kayak Kak Liona juga harus pintar-pintar pilih vendornya. Benar. Terus kalau misalnya case misalnya kan Kak Leona ini kan sambil kuliah ya, perjanjiannya tuh udah sampai jam segini dan sebentar lagi kakak tuh bakal ada kelas, tapi dari pihak yang kerja sama kakak ini masih minta tambahan waktu, terus kakak jadi gimana? Oke, jadi kalau strategiku ya, aku biasanya tanya mereka bakal berapa jam masing-masing. Misalnya mereka bilang 4 jam, udah aku bilang rate-nya segini untuk 4 jam, kalau overtime tambah segini per jamnya, gitu kan. Cuman kan ada kejadian di mana kayak mereka janjian segini, mereka tambah, dan kebetulan tuh bertabrakan kan, itu kan maksudnya kamu. Iya. Kalau aku, misalnya kelasku jam let's say jam 5 sore gitu ya, jam 5 sore, terus jobku dari 10 sampai jam 2. Nah, aku selalu kasih spare di situ, spare sekitar 3 jaman atau 2 jaman, biar kalau molor nggak ngefek gitu. Oh, jadi ada antisipasi dari Iya, awal. antisipasi sendiri. Nah, itu pintar-pintar Karena cara. most of the case itu pasti molor, Ya, pasti molor ya. sekitar 1 jam, Gitu. jadi antisipasi dulu. Antisipasi. Nah, ini buat teman-teman, jadi nggak ada alasan mau freelance tapi takut nabrak sama kuliah. Benar. Pasti kalau di manage tuh pasti ketemu deh waktu yang titiknya itu ketemu aja. Oke deh. Nah, tadi sharing-sharingnya udah keren banget ya. Makasih banyak buat Kak Liona. Kita tuh bisa lihat dari pengalaman Kak Liona kalau jadi mahasiswa yang aktif sambil kuliah itu bisa, yang kerja sambil kuliah itu juga bisa. Aku sendiri juga lagi bertarung ya sama huru-hara dunia yang jadi mahasiswa pura-pura, kuliah rapat,
dan kuliah kerja karena masih muda ya, masih Bener, muda, harus produktif ya sih. produktif, relasinya dibanyakin, terus survive, terus berkembang di masa yang banyaknya tuntutan sekarang. So thank you so much Kak Liona, insight-nya tadi benar-benar bagus dan helpful buat becomers. Jadi sharing-sharing hari ini benar-benar relate dan aku enjoy banget sih nonton sama kalian, asik banget. Dan aku harap di sini nggak cuma aku yang dapat insight-nya, tapi teman-teman yang nonton video ini juga dapat informasinya. Oke, terima kasih juga buat Becomers yang selalu stay bareng kita di podcast Become 31. See you next time. Bye.